Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini teman-teman kita ngebahas sedikit tentang kacang panjang ya. Jadi banyak sekali permintaan dari teman-teman untuk pola pemupukan kacang panjang. Nah sebelum kita mulai teman-teman, saya mau kasih tips sedikit ya untuk kacang panjang ini. Yang pertama air teman-teman. Kacang panjang ini termasuk rakus air. Dia butuh banyak air supaya paten hasilnya. Kalau enggak nanti kacang panjangnya itu kurang hijau teman-teman. Ya hijaunya nggak mantep gitulah. Kemudian juga bobotnya agak berkurang kalau teman-teman airnya kurang, makanya teman-teman harus sedia air, mau itu pakai drip, mau itu pakai manual ya, kocor ya. Kalau mungkin sedikit-sedikit pakai manual nggak ada masalah, tapi kalau udah luas sebaiknya pakai irigasi lah, terserah mau drip mau lep bebas teman-teman ya. Makanya banyak teman-teman yang nanam kan di awal musim penghujan ya. Jadi kalau di awal musim penghujan itu masalahnya cuma satu teman-teman, layu busuk ya. Itu banyak sekali yang kena. Kenapa? Karena lupa melakukan pemangkasan. Nah itu penting sekali untuk mengurangi kelembapan teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah hamanya. Hama yang paling sering ini saya jumpai itu kalau di kita ya itu ulet ya. Ulet nomor satu kalau di kacang, keriting atau kutu-kutuan itu adalah, tapi itu nggak terlalu signifikan. Sebenarnya serangan ulet lebih banyak teman-teman. Nah ini gimana? Yuk teman-teman yang belum subscribe dulu. Yang udah subscribe terima kasih teman-teman, luar biasa. Oke teman-teman, untuk kacang panjang ya, jadi pertama kali teman-teman adalah butuh lanjaran ya kan, ajirnya atau turus gitu ya buat dia berdiri. Yang kemudian adalah kita perlu lagi bibitnya. Kebutuhan bibit teman-teman per 1000 meter, kalau pola kita ini kita butuh kurang lebih di 2 kilo ya per 1000 meter. Jadi teman-teman tinggal hitung kebutuhannya berapa. Kenapa? Karena kita pakai satu lubang ya, kita main sistem tugal, bibitinnya nyemainya langsung di lahan gitu ya. Nah jadi bedengannya ya, pertama kali kita bikin bedeng itu kayak gini aja. Ini jarak sini teman-teman ya, jarak ini berapa? Ini minimalnya teman-teman 80 cm ya, 80 cm. Selera aja, mau di 1 meter nggak masalah juga, lebih bagus, lebih longgar supaya nanti jamur, bercak daun gitu, layu, busuk bisa lebih terhindar sebenarnya. Tapi paling minimnya 80 cm teman-teman. Kemudian bedengan ini berapa? Ya sama 100 meter ini, 100 cm ya, 1 meter di bedengan sini. Nah kemudian kita untuk pupuk dasarnya pertama kali kita kasih aja kapur teman-teman ya, kapur sebar. Kemudian setelah 1 minggu baru kita kasih NPK 15 saja. Kalau teman-teman ada 16 nggak masalah, tapi saran saya NPK 15 teman-teman, itu lebih paten ya kalau untuk pupuk dasar. Jadi jarak tanam teman-teman ini kita pakai adalah 70 ya kali 30 cm. Kita pakainya sejajar, nggak zigzag ya, karena kalau zigzag nanti agak repot kita ngurus ajirnya teman-teman ya. Nah kita gini, ini 70, kemudian yang sebarisan ini 30. Jangan terlalu rapat. Kenapa? Karena penyakitnya bercak ini paling sering ya kalau kacang panjang, dia kuning daunnya teman-teman ya, kayak kena virus gitu. Nah ini 70 kali 30. Kemudian pupuk dasar ya, pupuk dasar ini kita pakai NPK 15 ya. Ini NPK 15 berapa per batang ya, per batang ini kita pakai 40 gram teman-teman ya, 40 gram maksimal ya. Jadi tergantung teman-teman mau pakai di berapa. Kalau teman-teman campurin kohe, teman-teman bisa pangkas pupuk dasar ini setengahnya, jadi di 20 gram kalau teman-teman pakai kohe ya. Caranya walaupun ini kita hitung adalah per batang, tapi ini kan hitung misalnya ada 100 gitu, berarti kita butuh anggap di sini 4 kilo ya, 4 kilo per bedeng, misal 100 tanaman teman-teman, kita sebar rata aja, jangan dikasih per lubang, tapi sebar rata di sini ya. Karena apa? Nanti akarnya dia kemana-mana gitu ya. Di sini kita sebar, baru nanti kalau udah ditutup lagi. Nah setelah kita lakukan pupuk dasar ini, kemudian kita semai teman-teman ya. Nah untuk benih, perlakuan benihnya itu kita cukup pakai bakterisida bebas merek, ada Marsal, kemudian ada lagi Agrip ya kan, ada Nordok gitu ya. Teman-teman pakai itu, tuang aja di piring ya, biasa kita taruh di piring bibitnya.
kemudian kita taruh lagi bakterisidanya di situ, aduk-aduk, baru ditugal. Ya, kita kasih lubang, nggak usah dalam-dalam, 5 cm udah cukup, ditugal. Kemudian setiap lubang kita masukin 2 teman-teman. Ya, takut ada yang nggak tumbuh. Nah, kemudian setelah itu disiram supaya dia lembab. Nah, ini harus lembab terus sampai dia ningis teman-teman. Ya, jadi siram terus sampai dia ningis. Tiap sore kalau bisa. Ya, pagi nggak usah, nggak apa-apa, sore harus disiram. Nah, kemudian kalau dia udah ningis gitu, kadang kan ada yang nggak mau ningis teman-teman, nggak mau tumbuh. Nah, jadi teman-teman harus sediain sulamannya. Ya, sulamannya itu teman-teman bisa pakai polybag, bisa pakai apa namanya itu disemai di bedeng khusus untuk nyulam. Ya, jadi nanti penuh tetap populasinya gitu loh. Kenapa? Karena sayang kalau kosong, kita sudah pasang ajirnya, lanjarannya sudah dipasang, terus kosong nggak ada tanamannya, kan sayang. Kan kita hitung juga lanjaran sekarang agak mahal teman-teman tempat kita ya. Jadi harus maksimalin lanjarannya, harus full pokoknya. Nah, tekniknya bikin ini setelah dia tumbuh, ya kan. Nah, teman-teman pasang itu ada yang pakai cara X ya, cara X yang begini. Kita bikin lanjaran X ya. Ada juga ini diikat terus ke sana, kemudian di antar barisan itu kita kasih juga kayu sini ya. Nah, nempel semuanya teman-teman, supaya nanti tunas-tunasnya bisa lari ke sini juga, nanti buah semua juga ya. Bisa seperti ini, bisa juga yang pakai model pagar ya, model pagar begini, garis-garis. Jadi setiap lubang ini kita kasih, ini lubang tanamannya ya, ini ini kita kasih begini sekali, kita kasih lagi sini ya, biar dia kuat. Nah, ini sistem yang biasa. Nah, yang paling efektif apa? Yang paling efektif sebenarnya adalah model para-para teman-teman. Ya, para-para itu sangat baik digunakan untuk kacang panjang dan juga untuk apa yang pahit itu namanya pare. Ya, itu baik sekali teman-teman. Cuma yang jadi kendala kalau para-para nyemprot. Nyemprotnya itu kan kita lewat di bawahnya ya. Itu mandi, kadang kita yang ikut mandi pestisida gitu, itu yang jadi kendala. Jadi menurut saya lebih baik kita pakai sistem pagar ya, ini lebih mudah lah kita ngerawatnya gitu. Nah, ini tumbuh nanti umur 3-5 hari dia tumbuh ya kan. Nah, kalau udah tumbuh teman-teman langsung semprot apa? Yang pertama adalah Vipron ya, bahan aktif fipronil, merek bebas, ada Regen, ada Vipron gitu ya. Tujuannya apa? Penggerek batang, belalang, dan juga jangkrik gitu ya, supaya nggak makanin bibit kita ini yang udah tumbuh. Nah, kemudian ditambah lagi seperti biasa adalah Ultradap ya. Ultradap berapa banyak? Minimal 2 sendok. 2 sendok makan per tangki 16 ya. Per tangki 16 2 sendok makan teman-teman, kita semprot setiap sore. Ya, ini berapa lama? 3 hari berturut-turut kita harus semprot dengan Ultradap. Kalau Vipronnya teman-teman bisa selingin di 5 hari ya, atau 3 hari juga nggak masalah. Lihat serangan di lapangan. Ingat biayanya sekarang tinggi sekali. Bahan-bahan aktif ini sudah mulai naiknya, udah bukan naik lagi, ganti harga namanya teman-teman ya. Jadi Ultradapnya yang penting 3 hari berturut-turut supaya ini nggak stres dan juga dia cepat pertumbuhannya teman-teman. Nah, kemudian untuk pupuk susulannya ini apa aja? Yuk kita simak yang berikut. Oke teman-teman ya, jadi untuk kacang panjang kita melakukan pemupukannya dengan pengocoran sebaiknya teman-teman, supaya pas kita kocor air juga ada masuk di situ, karena butuhnya lumayan banyak air teman-teman kalau kacang panjang ya. Jadi kita bagi ada 3 model pemupukan. Yang ini adalah 5 sampai tambah 3 berarti 8 ya MST. Kemudian ini berarti 9 sampai habis ya, sampai habis MST. Jadi 7 harian teman-teman. Kita melakukan pemupukan 7 harian. Dosisnya itu ini kita pakainya ya NPK 15 ya. Kemudian kita tambah lagi adalah boroni ya, boroni. Ini dosisnya berapa NPK-nya? Ini nggak usah banyak-banyak. Kita pakai aja untuk awalan itu 2 gram ya. 2 gram. Kemudian boroninya juga sama 2 gram teman-teman ya. Nah, 2 gram. Jadi per batang ini ya. Setiap 7 hari sekali. Jadi umur 7, 14, 21, 28. Itu kita kocor dosisnya. Per tanaman itu 2 gram NPK 15, kemudian boroninya juga. Jadi misal teman-teman punya air 10 liter ya kan.
Nah 10 liter ini itu cukup untuk 4 kali 10 berarti untuk 40 tanaman ya, 40 tanaman. Nah itu caranya, berarti karena ini 40 tanaman berarti 2 kali 40 teman-teman. Jadi NPK nya itu adalah yang masuk di sini 40 kali 2 berarti 80 gram ya, NPK 15 ya. Kemudian boroninya berarti sama 80 gram ya, 80 gram boroni teman-teman ya. Diaduk di air 10 liter untuk 40 tanaman. Jadi satu batang itu dapat 1 gelas teman-teman, 250 mili ya. Triknya adalah kita basahi dulu tanahnya baru kita kocor teman-teman. Jadi kalau untuk melakukan pemupukan sebaiknya adalah tanahnya sudah basah atau sudah lembab ya. Jadi baru pupuknya masuk teman-teman. Nah untuk yang umur ke-5 sampai ke-8 ini kita pakai NPK grower ya, yang warna hijau ini ya teman-teman ya. Kenapa? Karena umur 40-45 kita sudah panen pertama ya. Jadi kita mending ini sudah masuk masa generatif di umur 5 minggu teman-teman. Jadi kita pakai grower ini berapa? 4 gram ya. Growernya 4 gram per tanaman ya. Jadi caranya sama, kalau teman-teman punya 10 liter air berarti 4 kali 40 ini ya, 4 kali 4 berarti 16, 100 berapa? 160 gram per 10 liter air. Boronnya berapa? Boronnya tetap 2 gram. Boron ini sampai panen kita nggak pernah rubah teman-teman, untuk di SOP kita semuanya tetap stabil di 2 gram untuk menjamin kebutuhan kalsium dan juga nitrogen dalam bentuk nitratnya ya. Nah jadi ini kita boroninya tetap 2 gram, masukin sini, aduk, basahin, kemudian baru kita kocor pupuknya teman-teman. Nah ini kemudian ini minggu ke-9 kita berarti sudah panen pertama ya, sudah melewati masa panen pertama. Kita harus naikkan growernya di umur 9 sampai habis nanti ya, tinggal lihat kondisi tanaman. Ini kita pakainya NPK nya sama grower juga teman-teman ya. Kita pakai grower. Ini kita naikkan 2 gram lagi ya, tadi 2 ini jadi 4, kemudian di umur 9 minggu itu kita naikkan ke 6 gram ya, ke 6 gram per tanaman ya. Jadi tinggal diaduk lagi, boronnya juga tetap 2 gram. Oke ya teman-teman, jadi NPK nya ini 2 gram, masuk ke minggu ke-5 sampai minggu ke-8 4 gram, minggu ke-9 sampai habis 6 gram. Dilakukan setiap minggu teman-teman ya. Nah ini untuk pemupukannya. Untuk penyemprotannya sebentar saya hapus dulu. Oke teman-teman ya, untuk penyemprotan ini penting sekali teman-teman pahami benar-benar, jangan sampai nanti uletnya masuk kemudian busuknya juga masuk. Itu harus benar-benar dicegah teman-teman ya. Jadi pertama kali kita anggap itu adalah umur 5 sampai 10 HSS ya, 5 sampai 10 HSS. Nah ini tandanya apa? 5 ini dia biasa baru keluar kan, belum buka daunnya gitu ya. Jadi sampai dengan 10 HSS ini dia nanti buka sempurna gitu. Nah jadi pada saat dia mulai tingis itu teman-teman harus lakukan ultradap ya. Ultradap ini berapa? 2 gram teman-teman ya, 2 gram per liter teman-teman ya, 2 gram per liter atau 2 sendok ya, 2 sendok per tangki ya. Per tangki 16 itu teman-teman kasih ultradap 2 sendok ya, selama 3 hari berturut-turut. Ini 3 hari ya. Tujuannya apa? Supaya kita basahin daunnya terus teman-teman ya. Kalau nggak dibasahin nanti pertumbuhannya nggak seimbang antara yang satu sama yang satunya lagi ya. Sering kita seperti itu. Jadi kalau nggak rata itu nggak bagus, terus kurang maksimal rasanya gitu ya. Jadi 3 hari kita semprot semuanya. Nah ini teman-teman boleh tambahkan di sini adalah sama yang awal tadi itu ya, fipronil ya, fipronil. Nah fipronil ini bebas merek, Regen bisa, Fipron bisa, ataupun merek lain yang untuk ngilangin dia punya ini teman-teman apa jangkrik gitu ya, kemudian belalang gitu ya. Kita mesti campur ini sekali aja ini teman-teman ya, Fipron ini sekali aja, jangan lupa perekatnya. Nah kemudian setelah bunganya buka sempurna, udah buka ya, bunga pertama, daun pertama ya, udah keluar begini kan dia biasa ya. Nah ini kita hitung masuk 1 HST teman-teman ya, kita hitungnya 1 HST saat dia sudah bunganya buka. Nah 1 HST masih sama kita pakai ini teman-teman, kita lihat aja pertumbuhannya gimana. Kalau oke teman-teman boleh nggak semprot karena sudah 3 hari berturut-turut kita semprot ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah 7 HST
ya, 7 hari setelah tanam. Nah, 7 hari setelah tanam itu kita masih sama, tapi kita tambahkan di sini POC teman-teman, ya. POC bebas merek, kalau bisa yang organik supaya seimbang, ya. Jadi POC plus Ultradap teman-teman, ya. Ultradap. Ini dosisnya, kalau POC biasa 3 tutup per tangki, kalau Ultradap 2 sendok seperti biasa, ya. Nah, kita perlu nggak masukkan apa tambahan lagi Vipron atau apa, lihat serangan. Kalau nggak ada mending nggak usah, ya. Jadi kita cukup POC sama Ultradap. Kemudian umur 14 HST, ya. Ini seperti biasa POC tambah lagi Ultradap, ya, Ultradap. Kemudian kita perlu tambahkan di sini seperti biasa Bion teman-teman, ya, Bion M, supaya tanamannya nanti ada zinc dan juga imunisasi, ya. Jadi nanti daunnya lebih paten, warnanya lebih hijau cerah teman-teman. Nah, umur 21. Nah, ini boleh nggak ditambah insek di umur 14 ini? Takut ada serangan kutu. Ini teman-teman boleh pakai, ditambahin aja langsung nggak masalah, yaitu Abamectin, ya. Abamectin. Kalau saran saya itu merek Andromeda atau merek Ceba teman-teman, ya, yang ada Abamectin plus apa namanya itu acetamiprid, ya, supaya mencegah dia punya nanti ulet teman-teman, ya. Jadi Andromeda atau Ceba. Nah, umur 21 masih sama teman-teman, kita boleh lakukan ini, atau mungkin POC, Ultradap, kemudian Bion. Bion ini berapa? Biasa 3-4 sendok, ya, kalau Bion. Ini boleh di rolling di umur 21 teman-teman. Ini kita rolling adalah dengan imidacloriprid, Avidor, ya, Avidor, Convidor, bebas merek teman-teman. Tapi harus imidacloriprid supaya nanti di tanaman sudah ada perlindungan terhadap kutu teman-teman. Ya, ini 2 kali sudah. Kemudian umur 20, sebentar saya hapus dulu. Oke teman-teman, ya, jadi untuk umur ke-28 HST, ya, di 28 HST ini, sebelum ke sini teman-teman perhatiin dulu adalah ini tunas air yang ada di bawah, ya. Jadi dia biasanya keluar cabang-cabang sini kan. Nah, ini teman-teman perlu pahami dulu adalah fungsi daun. Daun ini kan dapurnya tanaman, jadi jangan dipangkas habis, ya. Sisain 1 daun teman-teman. Jadi misal ini gini-gini, ini ada daun di sini, ya, ini juga sama ada daun di sini. Nah, yang dipangkas adalah yang setelah daun aja, ya. Jadi sisain 1 daun, intinya disisakan 1 daun teman-teman, supaya apa? Supaya nanti lebih paten, kemudian dia merangsang pertumbuhan ke atas dengan bantuan ini, bantu fotosintesis, ya, bantu suplai nutrisi ke tanaman teman-teman. Nah, baru kita masuk di umur ini berapa, di umur berapa? Biasa di umur 18 sampai umur 25 kita melakukan pemangkasan, ya, dilihat perkembangannya aja gitu. Nah, sesudah itu di 28 HST ini kita sudah mulai melakukan ini, ya, ganti penyemprotan. Penyemprotannya itu POC, ya, kemudian kita tambahkan lagi MKP, ya, MKP di umur ini teman-teman, ya. POC MKP ini berapa? Ini sama 3 tutup POC-nya, sedangkan MKP-nya adalah 2 sendok, ya. Kemudian kita masuk lagi di 35, ya, 35 HST masih sama POC sama MKP. Nah, untuk obat-obatannya sendiri teman-teman, sebenarnya teman-teman cuma butuh rolling 3 jenis obat, ya. Yang pertama itu adalah yang Chlorpyrifos, ya, Chlorpyrifos, misalnya Dursban gitu, ya, Chlorpyrifos. Kemudian tadi kan kita sudah pakai Avidor sama ini Andromeda atau Ceba, ya, Ceba lah yang banyak di tempat teman-teman, Ceba. Nah, tadi sudah Avidor, Ceba, berarti yang di sini tambahkan Chlorpyrifos teman-teman. Misal kita ngomong Dursban lah, ya, merek, ya, Dursban atau Starban atau apa, atau mungkin teman-teman mau pakai Curacron juga nggak ada masalah, ya. Ini ditambahkan di sini. Nah, kemudian di 35 ini masih sama POC MKP. Nah, Dursban apa, kita balik ke Ceba misalnya, ya. Jadi POC MKP kita tambah di sini adalah Ceba, ya. Kita perlu tambahkan lagi yang terakhir ini adalah Amistartop, ya, Amistartop. Atau teman-teman mau pakai Nativo juga bisa di umur 35 HST ini teman-teman, ya. Jadi 4 macam, ya, sesuai syarat di kita. POC ini 1, ini 2, kemudian Ceba, Amistartop, ya. Jadi 4, jangan lebih teman-teman. Terus kita tinggal kasih perekat,
Ya, sesudahnya di umur lagi adalah 35 berarti tambah 7 42. 42 HST itu kita masih sama POC ya. Tapi ini diganti MKP-nya kan sudah 2 kali. Nah, kita ganti di sini adalah CNG. CNG atau Kalnit ya. Untuk Kalnit. Tujuannya adalah apa? Kita bukan mau ngebooster dia punya buahnya banyak teman-teman, tapi kita booster adalah bakal bunganya supaya nggak rontok dan juga semakin banyak ya dengan kalsium nitrat ini. Kemudian ini kan kita nggak bisa tambah nih, nggak bisa tambah insektisida ya kan. Nah teman-teman bisa pakai Amistartop sekali lagi di sini, Amistartop ya, Amistartop. Nah kemudian kita tambah adalah 3 hari teman-teman, 45 HST atau setelah panen pertama ya. Biasa 45 udah panen pertama ini teman-teman, jadi di 46 lah ya. Di 46 kita perlu masukkan single aja, yaitu ini tadi udah Ceba Durusban, berarti kita masukin yang Chlorpyrifos ya. Jadi misal Durusban single aja boleh atau Purakron ya. Nah ini sudah masuk teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi 49 HST. Ini kita masih sama POC, CNG, kemudian Amistartop kita sudah nggak pakai, jadi cuma POC, CNG ya. Nah sebaiknya ini aja. Kemudian nanti kita seling lagi adalah setelah 3 hari lagi kita baru masukin inseknya Avidor, terus besoknya lagi rolling setelah 7 hari kita masuk lagi gitu ya. Jadi polanya sama, tetap POC, kemudian kita kasih di sini CNG, berarti di umur 50. Sebentar, ini saya hapus dulu. Nah teman-teman, di umur 49 tadi kita kan sudah POC plus CNG ya. Nah CNG ini sudah 2 kali, makanya kita harus rubah lagi di umur 52 itu teman-teman masukin single ya, Avidor atau Emamectin. Lihat serangan di ulet teman-teman, kalau ada kita hajar Emamectin ya. Nah di umur 56 kita masuk lagi adalah POC, kemudian KNO3. Ini CNG kita rubah jadi KNO3 putih ya. KNO3 putih bebas, mau yang peril boleh, mau yang apa namanya kristal juga boleh. 2 sendok ya kita pakai minimalnya, kalau rekomendasi 3 sendok ya, 3 sendok makan per tangki. Yang POC tetap 3 tutup teman-teman ya, 3 tutup. Nah terus aja ini kita pakai KNO3 putih sampai dia habis teman-teman ya. Sesekali boleh teman-teman rolling pakai CNG, yang penting adalah nggak dicampur sama insektisida ya. Jadi bahan insektisida kita pakai itu cuma Emamectin, kemudian Durusban, kemudian ada Ceba, kemudian yang berikutnya apa namanya itu apa tadi ya, Ceba, Durusban, Avidor ya. Jadi cuma 4 insektisida. Saya yakin kalau teman-teman rolling itu dengan pola penyemprotan yang benar ya, seminggu 2 kali lah setidaknya, inseknya disendiriin aja supaya nggak antagonis, dan juga semakin sering kita semprot pasti tanamannya semakin bagus teman-teman ya. Ini sedikit tip teman-teman dari kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak, tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi.